Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal di P2 Nautika, Balai Besar Pendidikan Kenegaraan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, Jakarta. Terlebih dahulu sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk dapat memahami apa yang terkandung dalam materi pembelajaran ini, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah satu kompetensi yang mengacu pada IMO Model Course 7.01 fungsi 1 kompetensi 11, di mana di sana terdapat beberapa kompetensi dasar, yang antara lain sudah kita mulai pembahasannya pada 3 pertemuan yang lalu atau 4 pertemuan yang lalu, yaitu kompetensi dasar tentang operating principle of marine power plant. Yang pertama kemarin kita membahas pokok bahasanya adalah diesel engine, kemudian steam turbine and accessories. Yang ketiga, keempat ini kelima akan bicara tentang bridge control. Atau kontrol yang ada di anjungan, bridge anjungan. Kontrol yang ada di anjungan. Jadi mesin bisa dikontrol melalui engine side, engine control room, dan bridge control. Pada umumnya begitu. Baik, kita mulai pembahasan pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu bridge control. Sebagai pendahuluan, kita akan menyampaikan pentingnya bridge control dalam marine power plant. Tujuan presentasi menjelaskan prinsip operasi bridge control dalam mengontrol dan mengoperasikan marine power plant.
pentingnya bridge control dalam marine power plant. Yang pertama, pengendalian operasional. Bridge control memungkinkan para operator di anjungan kapal atau bridge untuk mengendalikan berbagai aspek operasional marine power plant. Mereka dapat mengontrol dan memantau mesin penggerak utama, sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem pelumasan, dan sistem lainnya. Dengan menggunakan bridge control, operator dapat dengan mudah mengatur kecepatan mesin, mode operasi, dan parameter lainnya untuk memastikan kinerja yang optimal dan efisiensi sistem. Yang kedua, keselamatan dan keandalan. Bridge control juga berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keandalan marine power plant. Sistem ini dilengkapi dengan perangkat pengaman dan alarm yang mendeteksi kondisi berbahaya atau kegagalan dalam operasi mesin. Jika terjadi masalah, bridge control akan memberikan peringatan kepada operator dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan atau pemulihan yang diperlukan. Berikutnya, koordinasi sistem. Marine power plant terdiri dari berbagai sistem yang saling terkait, seperti mesin penggerak utama, generator listrik, sistem bahan bakar, sistem pendingin, dan lain-lain. Bridge control berperan sebagai pusat koordinasi untuk semua sistem ini. Dengan menggunakan bridge control, operator dapat memastikan keseimbangan dan sinkronisasi yang tepat antara berbagai sistem sehingga mengoptimalkan kinerja dan efisiensi keseluruhan marine power plant. Berikutnya, pemantauan dan diagnosis. Bridge control menyediakan antarmuka grafis yang jelas dan informatif yang memungkinkan operator untuk memantau berbagai parameter operasional dan kondisi sistem secara real time. Informasi ini meliputi suhu, tekanan, kecepatan putaran, konsumsi bahan bakar, dan lain-lain. Operator juga dapat menggunakan bridge control untuk mendiagnosis masalah atau kegagalan sistem, serta melakukan pemeliharaan yang diperlukan. Berikutnya, efisiensi energi. Bridge control dapat membantu dalam mencapai efisiensi energi yang lebih tinggi dalam marine power plant. Operator dapat mengatur kecepatan mesin, mode operasi, dan parameter lainnya dengan bijaksana untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Selain itu, bridge control juga dapat mengintegrasikan sistem pembangkit listrik tambahan seperti generator listrik dan sistem tenaga surya untuk meningkatkan efisiensi energi keseluruhan. Marine power plant overview. Definisi marine power plant adalah sistem pembangkit tenaga untuk menggerakkan kapal. Komponen utama dari marine power plant adalah mesin penggerak, propeller shaft, dan bridge control.
Peran bridge control dalam marine power plant adalah menjalankan fungsi pengendalian, pemantauan, dan operasi sistem pembangkit tenaga kapal. Komponen bridge control. Komponen utama bridge control adalah kontrol panel, kontrol handles, indikator panel, dan sistem interface. Komponen utama bridge control. 1. Human machine interface. HMI adalah antarmuka manusia mesin yang menyediakan tampilan grafis dan kontrol operasional bagi operator di anjungan kapal. HMI biasanya berupa layar sentuh atau panel kontrol yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan berbagai aspek operasional marine power plant. Yang kedua, kontrol konsul. Kontrol konsul adalah tempat di mana operator berinteraksi dengan sistem bridge control. Saya ulangi, kontrol konsul adalah tempat di mana operator berinteraksi dengan sistem bridge control. Kontrol konsul biasanya berisi tombol, tuas, dan indikator yang digunakan untuk mengoperasikan dan memantau marine power plant. Kontrol konsol dirancang ergonomis agar operator dapat dengan mudah mengakses dan mengoperasikan semua fungsi yang diperlukan. Power management system atau sistem manajemen daya. Power management system adalah komponen yang mengatur dan mengelola penggunaan daya pada marine power plant. Sistem ini memantau dan mengontrol distribusi daya ke berbagai sistem dan peralatan di kapal. Power management system juga dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi konsumsi bahan bakar dengan mengatur beban listrik secara efisien. Alarm dan monitoring system atau sistem alarm dan pemantauan. Sistem alarm dan pemantauan adalah komponen yang mendeteksi dan memberikan peringatan kepada operator terhadap kondisi berbahaya atau kegagalan dalam operasi marine power plant. Sistem ini memantau parameter penting seperti suhu, tekanan, kecepatan putaran, dan lain-lain. Ketika ada kondisi yang tidak normal, sistem ini akan mengeluarkan alarm visual atau suara sebagai peringatan kepada operator. Data acquisition. Saya ulangi, data acquisition system atau sistem pemerolehan data. Data acquisition system adalah komponen yang mengumpulkan data operasional dari berbagai sensor dan peralatan di marine power plant. Sistem ini memungkinkan operator untuk memantau dan menganalisis data yang dikumpulkan seperti suhu mesin, tekanan oli, konsumsi bahan bakar, dan lain-lain. Data ini dapat digunakan untuk pemantauan kinerja, pemeliharaan yang tepat waktu, dan analisis performa sistem. Communication system, sistem komunikasi. Sistem komunikasi memungkinkan pertukaran informasi antara sistem bridge control dengan sistem lain di kapal, seperti sistem navigasi, sistem manajemen propulsi, dan sistem lainnya. Sistem komunikasi dapat menggunakan teknologi kabel
atau nirkabel untuk mentransfer data dan instruksi antar sistem. Backup power supply atau sumber daya cadangan. Sumber daya cadangan adalah komponen yang menyediakan pasokan listrik darurat jika terjadi gangguan pada sumber daya utama. Sumber daya cadangan memastikan kelangsungan operasi sistem grid control bahkan dalam kondisi darurat atau kegagalan daya. Mode operasi grid control. Mode operasi grid control antara lain mode manual, mode semi otomatis, dan mode otomatis. Fungsi-fungsi bridge control. Fungsi-fungsi bridge control antara lain pengendalian kecepatan, pengendalian arah, pengendalian daya, dan pemantauan parameter operasional. Sistem pengukuran dan pemantauan. Sistem pengukuran dan pemantauan pada bridge control meliputi sistem pengukuran kecepatan, sistem pengukuran arah, sistem pengukuran daya, dan sistem pemantauan suhu mesin. Sistem keselamatan dan keamanan. Sistem keselamatan dan keamanan pada bridge control meliputi sistem alarm, sistem shutdown darurat, sistem pemadaman kebakaran, dan sistem keamanan akses. Komunikasi dan integrasi. Komunikasi dan integrasi pada bridge control antara lain komunikasi dengan sistem lain, misalnya propeller control. Saya ulangi, komunikasi dengan sistem lain misalnya propeller control system, integrasi dengan sistem navigasi, dan integrasi dengan sistem pemantauan kapal. Keuntungan bridge control pada marine power plant. Keuntungan penggunaan bridge control dalam marine power plant antara lain peningkatan kemudahan pengoperasian, peningkatan efisiensi, peningkatan keselamatan, dan peningkatan akurasi pengendalian. Aplikasi bridge control pada marine power plant. Aplikasi bridge control pada marine power plant antara lain untuk kapal penumpang, kapal perang, kapal barang, dan kapal penjelajah kutub. Perawatan dan pemeliharaan bridge control. Pentingnya perawatan dan pemeliharaan yang tepat pada bridge control meliputi pemeriksaan rutin, kalibrasi sistem, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Kesimpulan, pentingnya bridge control dalam mengoperasikan marine power plant. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.